Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nopi dengan NIM 2425225520, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar semester 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Mata kuliah Asesmen Pembelajaran Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Vulkani MPD. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai bab 1, yaitu evaluasi pembelajaran. Dari buku Evaluasi Pembelajaran karya Vulkani tahun 2021. Sebelum kita bahas secara mendalam mengenai evaluasi pembelajaran, perlu kita ketahui bahwa di dalam evaluasi pembelajaran ada 6 subtema pembahasan yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama, makna evaluasi pembelajaran, yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga, manfaat evaluasi pembelajaran, yang keempat, jenis evaluasi pembelajaran, yang kelima, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, dan yang keenam, tahapan evaluasi pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam makna evaluasi pembelajaran, perlu kita ketahui, apa sih itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan data informasi tentang hasil pembelajaran untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Sedangkan untuk tujuan evaluasi pembelajaran yaitu untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru, untuk mengetahui kesulitan dan yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar, serta mencari solusinya. Untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian kita akan bahas dulu mengenai makna evaluasi pembelajaran. Makna evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis data tentang hasil pembelajaran siswa. Dalam kata lain, adalah proses untuk mengukur hasil pembelajaran, menentukan apakah hasil tujuan pembelajaran tercapai, meningkatkan kualitas pendidikan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Berikutnya mengenai fungsi dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama kita bahas dulu mengenai fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang sudah dipelajari. Kemudian berikutnya ada fungsi sumatif. Fungsi sumatif ini dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang sudah kita pelajari, dan untuk menentukan angka atau nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian fungsi yang berikutnya itu yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini dapat mengetahui latar belakang siswa, yaitu mengenai psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang terakhir ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini
Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi penempatan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Kemudian kita akan lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu mengenai manfaat evaluasi pembelajaran. Apa sih manfaat evaluasi pembelajaran itu? Yaitu membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Kemudian meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas. Yang terakhir, fungsi dari manfaat dari evaluasi pembelajaran yaitu memperoleh pemahaman, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru. Sedangkan manfaat evaluasi pembelajaran bagi peserta didik yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap proses pembelajaran, untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar peserta didik, juga untuk memperhebat kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam proses pembelajaran, membantu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dalam proses pembelajaran, dapat mengembangkan kemampuan, pengembangan keterampilan, dan kemampuan yang relevan. Dapat juga digunakan sebagai kesadaran dan kepedulian terhadap tujuan pembelajaran, serta meningkatkan kualitas hasil belajar dan pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Sedangkan untuk manfaat evaluasi pembelajaran bagi guru yaitu untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran, membantu guru memperbaiki dan mengembangkan strategi pembelajaran, memfasilitasi guru pemahaman terhadap kebutuhan siswa. Dapat digunakan juga sebagai membangun komunikasi dengan orang tua dan pihak sekolah, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebutuhan dan minat siswa, meningkatkan kualitas hasil belajar dan pencapaian tujuan pembelajaran bagi guru. Manfaat berikutnya yaitu manfaat evaluasi pembelajaran bagi sekolah. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran, untuk mendukung perencanaan dan kebijakan sekolah, untuk mendorong inovasi dan kebaikan berkelanjutan, digunakan untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan siswa dan juga meningkatkan akreditasi serta reputasi sekolah. Sedangkan manfaat evaluasi pembelajaran bagi orang tua yaitu mengetahui perkembangan akademik anak, memahami kelebihan dan kelemahan anak, meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar anak, membantu memantau perkembangan karakter dan sikap anak, mendukung kolaborasi dengan guru di sekolah, membantu memahami perkembangan dan kebutuhan pendidikan anak. Kemudian pembahasan berikutnya itu mengenai jenis evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu tentang evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah jenis evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Contohnya, tes formatif seperti kuis, tugas, proyek, observasi, wawancara, dan diskusi kelompok. Kemudian yang berikutnya evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai untuk menilai hasil pembelajaran dan menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Contoh dari evaluasi sumatif itu sendiri adalah ujian akhir semester, ujian akhir tahun, proyek akhir, penilaian portofolio.
Jenis evaluasi pembelajaran berikutnya yaitu ada evaluasi diagnostik, yaitu menekankan pada upaya memahami kesulitan siswa dalam belajar. Contohnya tes awal, terperiksa, dan penilaian kelancaran siswa. Kemudian di sini ada evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini menekankan pada upaya menyelesaikan antara program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Misalnya, melakukan pra-ujian untuk mengetahui kemampuan awal siswa, serta menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuan dan bakat siswa. Di sini juga ada evaluasi kuantitatif. Evaluasi kuantitatif ini adalah penilaian dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Evaluasi kuantitatif ini biasanya dilakukan apabila guru ingin memberikan nilai akhir terhadap hasil belajar siswa. Dan yang terakhir ada evaluasi kualitatif. Evaluasi kualitatif dinyatakan dengan ungkapan seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Evaluasi kualitatif digunakan apabila guru ingin memperbaiki hasil belajar siswa. Kemudian berikutnya kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Apa sih prinsip-prinsip dari evaluasi pembelajaran? Prinsip dari evaluasi pembelajaran merupakan sebuah prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran. Prinsip ini meliputi komprehensif, kontinu, objektif, dan akomodatif. Kita akan bahas dulu mengenai prinsip komprehensif. Komprehensif adalah salah satu prinsip evaluasi pembelajaran yang berarti evaluasi pembelajaran harus mencakup semua aspek pembelajaran, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Evaluasi komprehensif juga harus mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, termasuk kemampuan siswa, metode, dan lingkungan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran harus menggunakan berbagai metode dan teknik untuk mengumpulkan data, termasuk tes, kuis, tugas, observasi, dan wawancara. Sedangkan untuk tujuan dari evaluasi komprehensif adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kemampuan dan kebutuhan siswa, untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan menyediakan umpan balik yang akurat dan relevan. Berikutnya itu continue. Prinsip continue adalah suatu prinsip evaluasi pembelajaran yang berarti evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai. Tujuan dari evaluasi kontinu adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proses pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Berikutnya ada prinsip evaluasi objektif. Prinsip ini adalah salah satu prinsip evaluasi pembelajaran yang berarti evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti pendapat pribadi, emosi, atau prasangka. Tujuan dari evaluasi objektif ini adalah memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara adil dan konsisten untuk menghindari kesalahan atau dalam evaluasi, membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan menyediakan umpan balik yang akurat dan relevan.
Sedangkan untuk prinsip evaluasi pembelajaran berikutnya yaitu tentang akomodatif. Akomodatif adalah salah satu prinsip evaluasi pembelajaran yang berarti evaluasi pembelajaran harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda, seperti perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan khusus. Evaluasi pembelajaran harus menawarkan berbagai pilihan dalam proses evaluasi, sehingga dapat memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tujuan dari evaluasi akomodatif adalah untuk memastikan bahwa evaluasi dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan kesempatan siswa menunjukkan kemampuan mereka, mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan dalam proses evaluasi. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai tahapan evaluasi pembelajaran. Dalam tahapan evaluasi pembelajaran ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Tahapan yang pertama yang perlu kita bahas yaitu mengenai perencanaan. Perencanaan evaluasi pembelajaran adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk merencanakan evaluasi pembelajaran yang efektif. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan evaluasi pembelajaran, yaitu menentukan apakah yang ingin dicapai melalui evaluasi pembelajaran, mengidentifikasi kriteria yang akan digunakan untuk menilai kemajuan siswa, memilih metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi dan kriteria evaluasi, mengembangkan instrumen evaluasi seperti tes, kuis, dan tugas, menentukan waktu dan tempat evaluasi yang sesuai, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi, dan mengembangkan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Dengan melakukan perencanaan evaluasi pembelajaran yang efektif, kita dapat memastikan bahwa evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan efektif. Tahapan evaluasi pembelajaran yang berikutnya itu mengenai pelaksanaan. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran adalah proses melaksanakan rencana evaluasi yang telah disusun sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan evaluasi pembelajaran, yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun, mengumpulkan data tentang kemajuan siswa melalui metode evaluasi yang telah dipilih, mengadministrasikan instrumen evaluasi seperti tes, kuis, dan tugas, mengamati siswa selama proses evaluasi untuk memantau kemajuan mereka, mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua tentang proses evaluasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa berdasarkan hasil evaluasi, membuat keputusan tentang tindak lanjut yang perlu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Dengan melaksanakan evaluasi pembelajaran secara efektif, kita dapat memantau kemajuan siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, tahapan evaluasi pembelajaran yaitu tentang pengolahan data. Evaluasi pembelajaran adalah proses menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan selama proses evaluasi. Berikut langkah-langkah pengolahan data evaluasi pembelajaran. Yang pertama, membersihkan data dari kesalahan atau inkonsistensi. Kemudian, mengkodekan data untuk memudahkan analisis, menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan, menginterpretasikan hasil analisis untuk memahami makna dan implikasi.
Membuat laporan tentang hasil evaluasi, rekomendasi teknik pengolahan data, evaluasi, pembelajaran dapat menggunakan analisis deskriptif, yaitu menganalisis data untuk menggambarkan karakteristik siswa. Kemudian dapat juga digunakan menggunakan analisis inferensial, yaitu menganalisis data untuk membuat kesimpulan tentang populasi. Dan berikutnya analisis kualitatif, yaitu menganalisis data untuk memahami makna dan konteks. Dengan melakukan pengolahan data evaluasi pembelajaran secara efektif, kita dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang berikutnya tahapan evaluasi pembelajaran setelah pengolahan data, yaitu kita pemanfaatan hasil. Pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran sesuai dengan manfaatnya, yaitu memperbaiki pembelajaran digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengatasi kesulitan belajar siswa. Pengambilan keputusan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang kemajuan siswa, promosi, dan penempatan siswa. Pengembangan kurikulum digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki kurikulum, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang berikutnya yaitu peningkatan kualitas guru digunakan untuk meningkatkan kualitas guru baik melalui pelatihan maupun pengembangan profesional. Pengembangan sekolah digunakan untuk mengembangkan sekolah baik melalui perbaikan infrastruktur maupun pengembangan program sekolah. Pemberian umpan balik. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa, orang tua, dan guru tentang kemajuan dan kekuatan siswa. Dengan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran sesuai fungsi dan manfaatnya, kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan sekolah, dan meningkatkan kemampuan siswa. Tahapan evaluasi pembelajaran yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian adalah proses penilaian dan pengukuran terhadap suatu program, kegiatan, atau hasil untuk menentukan seberapa baik atau efektifnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi adalah menilai efektivitas suatu program atau kegiatan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu program atau kegiatan, meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan, mengambil keputusan tentang perubahan atau perbaikan suatu program atau kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk jenis evaluasi pembelajaran dalam evaluasi yaitu evaluasi formatif adalah prosesnya. Evaluasi formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan untuk evaluasi sumatif dilakukan setelah proses pembelajaran, dan untuk evaluasi diagnostik itu digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Demikian yang dapat saya jelaskan atau sampaikan mengenai evaluasi pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.